terutama ayam kampung super. Pada saat beternak di awal itu pasti rugi teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu berambisius meraih untung di awal dengan memulai ternak ayam kampung. Jadi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai videonya atau berbagi informasinya, jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga saya harapkan kasih like dan komentar buat setiap video-video yang kita share supaya menjadi masukan buat kita. Oke. Buat teman-teman para peternak pemula, yang perlu diketahui bahwa peternak ayam kampung, terutama ayam kampung super, pada saat beternak di awal itu pasti rugi teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu berambisius meraih untung di awal dengan memulai ternak ayam kampung dengan membuat kapasitas dalam jumlah besar. Karena apa? Dalam beternak ayam kampung, teman-teman harus mempertimbangkan yang namanya risiko, mempertimbangkan namanya peminat atau daya tampung dari ternak ketika hasil panen gitu. Jadi buat teman-teman yang saya sarankan, coba seperti apa dulu, belajar dari kecil dulu, coba bagaimana menangani ayam 100 ekor dulu, baru teman-teman ketika sudah dapat ilmunya, prosesnya step by step seperti apa, dan teman-teman dari 100 ekor berhasil, baru teman coba mulai dari skala besar. Dan yang ingin saya sampaikan kepada teman, kalau beternak ayam kampung atau beternak ayam apapun itu, jika di awal itu pasti rugi teman-teman. Biar teman-teman tahu itu penyebabnya karena hal ini. Yuk simak bagaimana dan mengapa bisa rugi beternak ayam kampung di awal. Kita coba buat perinciannya teman-teman bersama-sama. Oke teman-teman, dan ini perinciannya masih perincian teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya lakukannya dan beberapa gambaran-gambaran yang saya dapatkan dari teman-teman terdekat saya yang sudah melakukannya. Berikut ini adalah perincian untuk beternak ayam kampung super atau ayam kampung dengan kapasitas 100 ekor. Yang pertama perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus tahu prosesnya dulu. Seperti apa prosesnya? Jadi proses yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan kandang. Kandang DOC dan kandang pembesaran itu berbeda, sehingga teman-teman harus mempersiapkan dua kandang DOC sama kandang pembesaran. Kandang DOC itu sering disebut dengan kandang box. Ukurannya itu gak terlalu besar teman-teman, cukup untuk 100 ekor itu cukup 1x2, tingginya cukup sekitar 50-75 cm. Dan ini kandang box ini disebut kandang box karena dia bentuknya seperti box dan tertutup rapat, yang hanya misalkan ada ventilasi serta ada penghangat yaitu lampu pijar. Jadi di sini untuk pembuatan kandang box itu sudah membutuhkan biaya kurang lebih 250. Itu sudah berdasarkan pengalaman teman-teman. Dan kandang pembesaran untuk 100 ekor itu teman-teman butuh biaya hampir 2 juta lebih. Tapi kita buat asumsinya 2 juta ya teman-teman. Itu ya termasuk dengan kayu-kayu, rang-rang dan sebagainya teman-teman. Kandang pembesaran untuk 100 ekor itu ukurannya 4x4 teman-teman. Jadi dengan modal 2 juta itu digunakan untuk membuat kandang pembesaran 4x4 ukurannya teman-teman. Jadi itu sudah termasuk sengnya, kayu brotinya, pakunya, kawatnya, engsel pintu dan sebagainya teman-teman. Jadi itu komplit semuanya. Selanjutnya pembelian DOC. Untuk harga DOC setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Itu tergantung daerah teman-teman.
Jadi kalau daerah saya harga DOC itu 850.000 per boxnya, dan isinya bisa 100 atau 102 ekor per box. Selanjutnya adalah pakan. Pakan yang kita butuhkan itu sebanyak 4 sak. Satu sak untuk pakan DOC dan 3 sak untuk pakan pembesaran sampai panen. Dan harga per saknya itu adalah 400. Jadi kalau 4 sak berarti kita butuh biaya sekitar 1.600.000. Selanjutnya, teman-teman harus menyediakan tempat makan dan tempat minumnya. Untuk tempat makan dan tempat minum, saya sarankan ambil ukuran yang terbesar supaya bisa digunakan sampai ayam untuk pembesaran dan sampai panen. Nah, untuk jumlahnya, tempat makan itu teman harus membeli 4 buah dan tempat minum 3 buah. Harganya per buah itu adalah 20.000. Jadi jika 7 berarti 140.000 adalah modal untuk keduanya. Kemudian ayam teman-teman harus teman-teman vaksin supaya terhindar dari atau mudah dan tahan terhadap berbagai penyakit. Jadi vaksin di sini ada 2 jenis, yaitu vaksin pas saat umur 1 hari DOC, yaitu teman-teman kasih vaksin tetes atau vaksin ND. Dan ketika umur 21 hari teman-teman juga kasih vaksin, yaitu vaksin Gumboro. Untuk harganya yaitu vaksin ND 50.000 dan vaksin Gumboro 120.000. Jadi biaya yang teman-teman harus keluarkan adalah 170.000 untuk kedua vaksin. Jadi dari seluruh biaya tersebut, total biaya yang harus teman-teman pemula keluarkan untuk pertama kali memulai beternak ayam kampung super itu adalah sebesar 5.100.000. Biaya ini belum termasuk sebenarnya biaya listrik dan biaya dari tenaga. Tapi kita abaikan aja teman-teman. Kita anggap aja ini adalah biaya terbesar yang harus kita keluarkan oleh teman-teman. Dan selanjutnya coba kita menghitung pada biaya hasil panennya. Oke teman-teman, selanjutnya kita menghitung ya keuntungan atau hasil penjualan setelah panen. Jadi biasanya ayam kampung super ini dipanen kurang lebih 3 bulan lah teman-teman. Jadi di sini coba kita buat rasio hasil panen itu 90% ya teman-teman. Jadi kalau rasio 90% hasil panen kita, maka dari 100 ekor 90 ekor yang kita panen teman-teman. Dan kita buat estimasinya 1 ekor itu 1,3 kilo nantinya. Jadi kita kalikan 90 ekor berarti 117 kilo lah yang kita peroleh dari 100 ekor teman-teman hasil panen kita. Harga pasaran saat ini yang saya dapatkan sekitar 38.000. Jadi kalau kita hitung seluruhnya, maka harga jual kita yang kita peroleh itu hanya Rp4.446.000 teman-teman. Jadi kalau kita kurangkan hasil penjualan dengan modal yang kita keluarkan pertama kali, itu hasilnya minus. Jadi modal yang kita hasilkan itu 4.446.000, sedangkan modal yang kita keluarkan itu sekitar 5.100.000. Sedangkan otomatis jika dikurangkan maka hasilnya minus 654. Bisa dikatakan kita ada rugi teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut. Kerugian di awal dalam beternak ayam kampung atau terutama ayam kampung super itu adalah hal yang lumrah. Tetapi untuk periode-periode selanjutnya teman-teman pasti untung teman-teman. Karena apa? Biaya-biaya modal-modal besar yang di awal dikeluarkan, tidak kawan-kawan keluarkan lagi. Jadi untuk periode selanjutnya teman-teman hanya mengeluarkan biaya DOC, biaya pakan, dan biaya vaksin. Keuntungan lain yang teman-teman bisa dapatkan adalah yaitu keuntungan pengalaman. Pengalaman pertama adalah pengalaman yang sangat penting buat para pemula, terutama buat yang baru pertama kali memulai beternak ayam kampung. Jadi pengalaman seperti bagaimana membuat DOC tetap hangat, bagaimana menjaga DOC supaya tidak mati, bagaimana mengatasi pada saat ayam-ayam teman-teman itu lagi sakit, bagaimana cara memberi makan yang benar, ke waktu pemberian pakan yang tepat, baru ramuan-ramuan yang bagus, serta bagaimana mengontrol supaya waktu panen itu bisa teman-teman dapatkan lebih cepat. Jadi disitulah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang menjadi keuntungan terbesar yang bisa teman-teman dapatkan selain keuntungan dalam hal keuangan. So teman-teman, sekali lagi saya katakan silakan mencoba.
Jangan terlalu ambisius dengan keuntungan yang besar, tapi belajarlah dari hal-hal yang kecil dulu. Selamat mencoba, dan jangan lupa kembali untuk menyaksikan video-video saya selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.